Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rate. Bagaimana kabarnya Pak Nadi? Alhamdulillah sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga Bu Rate penuh semangat ya. Alhamdulillah Pak, niki semangat terus Pak niki Pak. Ya. Alhamdulillah Pak, niki kula nggih semangat sehat nggih. Pak. Mohon maaf nih Pak Nadi, kula ganggu dalipun Pak Nadi nggih kinten-kinten mungkin 10 sampai 15 menit Pak untuk melakukan wawancara. Siap. Nggih Pak nggih. Jadi ngeten iki Pak, Pak Nadi, hari ini tadi itu tujuan saya menemui Pak Sunardi itu untuk memenuhi tugas dari pendidikan bergerak Pak, di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan pada alur demonstrasi kontekstual, di mana pada alur tersebut itu itu saya diminta untuk mewawancarai kepala sekolah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, ngoten Pak. Nah, di sini nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Pak Sunardi mengenai pengalaman Pak Sunardi selama ini dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika Pak dan rujukan moral. Nah, apakah Pak Sunardi bersedia nih? Alhamdulillah bersedia, siap apapun yang terjadi. Mudah-mudahan nanti penjenengan setelah wawancara ini mungkin ada tindak lanjut ke depannya biar lebih sukses, mantap tanpa akses. Oke, amin Pak. Pangestunipun nggih Pak nggih. Baik Pak Nadi niki terima kasih loh atas waktunya niki Kak. Sama saya minta izin nggih Pak untuk merekam percakapan kita. Ini untuk keperluan LMS Pak. Siap, monggo. Baik Pak Sunardi, nanti saya akan mengajukan 8 pertanyaan nggih Pak nggih. Nanti sebelum masuk kepada pertanyaan pertama kita, nanti kita perlu menyamakan persepsi dulu nih Pak nggih mengenai dilema etika. Nah, ataupun rujukan moral. Apakah sebelumnya Pak Sunardi sudah tahu mengenai dilema etika dan rujukan moral? Kami secara garis besar mungkin sedikit mengetahui itu. Nah, monggo untuk kelanjutannya kemungkinan mungkin nanti pada awal pertemuan ini kami mungkin menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dilema etika maupun moral, etika moral. Mudah-mudahan nanti bisa membantu penjenengan untuk kesamaan persepsi kita nih mengenai dilema etika dan rujukan moral. Kalau dilema etika itu kan benar versus benar melawan benar nih Pak nggih. Dalam situasi ini terjadi ketika seseorang itu harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan kan. Kemudian sedangkan kalau rujukan moral itu kan benar melawan salah yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama Pak Sunardi, selama ini bagaimana Pak Sunardi itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Pak? Terima kasih apa yang penjelasan sampaikan pada saat ini yang kaitannya dengan etika moral maupun rujukan moral yang ada sampai saat ini. Kami selama menghadapi sebuah kasus ini tentunya saya harus melihat dari pandangan moral, setelah kemudian ada juga kita lihat dari segi hukum. Nah, apabila ini kasus tersebut melanggar moral, maka tentu benar
lawan salah atau kita sebut sebagai didikan moral. Oke. Namun ini masih dikatakan benar lawan benar. Kemudian masalah tersebut adalah dilema etika. Oke, Pak. Nggih. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua nih Pak Nggih. Selama ini nih nggih Pak Sunardi, bagaimana Pak Sunardi itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Kami selama ini saya akan melakukan identifikasi kasus Bu, ya, bila mana dari berbagai sudut pandang, ya, dari berbagai sudut pandang, kemudian kita melakukan tindakan menimbang ini secara mungkin ya dikatakanlah matang dalam arti nanti paling tidak kita tahu mana yang paling benar dan nanti keputusan tersebut akan mampu menguntungkan banyak pihak atau mungkin banyak orang, atau tidak ada pihak yang istilahnya dirugikan. Dan mudah-mudahan nanti seperti itu. Yang bisa mungkin saya lakukan dan saya istilahnya nanti dari berbagai cara tadi mudah-mudahan tidak ada yang istilahnya dirugikan atau apa. Jadi keputusannya menguntungkan banyak orang. Jelas. Nanti ya bisa ada istilahnya kata-kata istilahnya apa ya, memberikan istilah intimidasi atau apa dan sebagainya, komunikasi dan sebagainya. Oh iya Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak, mengenai langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Sunardi lakukan selama ini? Kami dalam mengambil langkah atau mungkin prosedur yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan itu saya lakukan selama ini adalah dengan melakukan berbagai analisa kasus. Jadi saya melihat dari siapa saja yang terlibat di dalamnya, terus kemudian di dalamnya nanti nilai-nilai apa yang bisa yang ada, kemudian mungkin ada yang istilahnya bertentangan dan sebagainya. Kemudian kita juga tidak lepas dari data dan fakta. Kemudian ini juga merupakan daya dukung untuk istilahnya dalam pengambilan keputusan. Serta juga tentunya kita tidak lepas nanti adanya istilahnya uji kebenaran atau salahnya. Salah dalam arti dalam pengambilan keputusan. Jadi seperti itu Bu, yang mungkin jadi istilahnya ya paling tidak ada pemikiran-pemikiran yang kaitannya tadi tidak terjadi istilahnya keputusan tersebut bisa menguntungkan banyak orang intinya. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Sunardi itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Pak Sunardi alami? Saat ini yang saya lakukan agar kasus tersebut bisa efektif, ini tadi mungkin ada kaitannya yang saya katakan tadi, ada analisis kasus, ya. Kemudian juga menentukan solusi atau cara penyelesaiannya. Itu paling tidak saya mengedepankan dari adanya kepentingan umum. Kemudian mana solusi yang bermanfaat bagi tadi banyak orang atau dan tentunya juga baik untuk secara jangka
panjang. Oh, iya. Ya, jadi tidak hanya sekedar kita mengambil keputusan saja, tapi kedepannya juga akan berkelanjutan. Iya. Pertanyaan selanjutnya Pak, Iya. hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ini. Tantangan dalam mengambil keputusan ini kami adalah mencari sebuah keputusan yang terbaik. Ini menurut kami. Jadi dan apabila nanti yang mempunyai dampak positif atau mungkin lebih besar, lebih kuat, ini karena juga keduanya nanti merupakan masalah yang sama-sama harapannya benar. Harapan benar. Dan dalam mengambil keputusan juga tadi tidak lepas dari kata istilahnya menguntungkan dari kedua belah pihak. Jadi tadi yang saya katakan di awal juga tadi mengatakan saling menguntungkan secara Kedua belah kedua pihak. belah pihak. Itu berarti mungkin jawaban kami. Selanjutnya Pak Sunardi, apakah Pak Sunardi itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tentu begini Bu Rateng, kami dalam mengambil keputusan tentu atau untuk memutuskan masalah itu yang kita ambil dari yang ringan. Yang ringan biasanya kalau yang ringan itu bisa langsung saya putuskan. Ini kaitannya dengan masalah-masalah yang ringan. Tapi jika ini ada masalah yang mungkin berat, ini kan tentu tidak lepas dari apa istilahnya teman sejawat atau bapak ibu guru, mungkin instansi yang lebih di atas saya, berarti mungkin kan masih ada pengawas atau mungkin koordinator dan sebagainya. Seandainya ini masalah ini istilahnya timbul masalah yang berat, tentunya kita juga tidak lepas dari hal-hal tersebut. Jadi saya juga ini sebelumnya kaitannya dengan permasalahan yang berat itu tidak kita ambil secara langsung, namun kita juga perlu pertimbangan ya konsultasi lewat istilahnya atasan saya. Mungkin akan lebih baik dan keputusan itu juga nanti bisa mencapai kesepakatan dan mufakat dan akhirnya nanti juga tidak akan merugikan kedua belah pihak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Sunardi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kami dalam mengambil keputusan tentunya saya juga selalu kita mengumpulkan rekan-rekan. Tentunya kami juga sebagai warga sekolah tidak lepas dengan adanya dukungan orang terdekat, misalnya bapak ibu guru, kemudian juga kita punya mitra kerja yaitu komite sekolah, dan juga tidak lepas pula dengan adanya dukungan wali murid. Wali murid juga perlu karena nanti untuk istilahnya umpan balik dari wali murid, dan atau bisa juga mengajak orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak atau dalam arti kata ini membantu dalam mencari solusi atau alternatif solusi bagi tadi yang kaitannya dengan permasalahan yang mungkin berat. Itu Bu solusinya. Terus Pak, Untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi nih Pak, pembelajaran apa yang dapat Pak Sunardi petik dari pengalaman Pak Sunardi yang mengambil keputusan dilema etika ini?
Tentunya ya sampai saat ini pelajaran yang bisa kita ambil ini dari pengalaman saya dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu saya tentunya dalam mengambil keputusan perlu lebih bijaksana dalam baik menganalisa sebuah permasalahan, dan juga nanti kami dalam menganalisa sebuah permasalahan ini kita jadikan sebagai pertimbangan. Ini tentu kita juga dengan adanya pertimbangan ini sangat-sangat menentukan sekali solusi yang tepat dan terbaik untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi istilahnya tidak bisu-bisu. Leres Pak. Baik Pak Sunardi, alhamdulillah nggih. Pertanyaan demi pertanyaan sudah terjawab dan alhamdulillah nggih Pak nggih. Terima kasih banyak atas waktunya sudah berkenan berbagi pengalaman Pak terkait pengambilan keputusan yang merupakan dilema etika. Nah, dari kegiatan ini Pak, itu membuat saya itu semakin mengerti Pak bagaimana langkah terbaik dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin nih Pak. Hal ini tentunya sangat bermanfaat sekali Pak untuk saya dalam mengambil keputusan kelak nanti jika dihadapkan pada kasus-kasus serupa seperti Pak Nadi niku, saya ada gambaran nih Pak. Pak. Terima kasih banyak nih Pak. Sama-sama Bu. Saya juga merasakan senang dengan adanya mungkin dari hasil wawancara penjenengan nantinya bisa membantu juga penjenengan. Semoga apa yang penjenengan lakukan saat ini sampai dan seterusnya mungkin bisa bermanfaat bagi penjenengan secara pribadi maupun orang lain. Dan kami berpesan juga kepada penjenengan, mudah-mudahan kegiatan yang penjenengan lakukan melalui guru penggerak ini dapat menjadikan inspirasi bagi Bapak Ibu guru yang lain. Mudah-mudahan nanti tertolak guru dan juga bermanfaat bagi kita semuanya demi kemajuan perubahan kelak di kegiatan berikutnya. Ini Ibu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya tentunya kami dalam menanggapi wawancara penjenengan banyak sekali kekurangan, mungkin ada kata-kata yang kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini Bu, mungkin apabila kami dalam wawancara tadi Bu ya, ini perlu saya sampaikan saran khususnya bagi penjenengan, mudah-mudahan jangan hanya berhenti di sini. Ini kembangkan terus demi karir penjenengan, karena nanti ke depan dan perubahan zaman seperti apa kita tidak tahu. Mudah-mudahan dengan modal ini bisa menjadikan istilahnya kangge penjenengan untuk maju terus pantang mundur. lebih baik. Itu Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sunardi. Dan pangestunipun Pak, semoga saya bisa menjadi guru penggerak yang bermanfaat bagi sekolah kita nih Pak. Dan tentunya nanti bisa mengajak rekan-rekan guru, teman-teman yang lain termotivasi. Misalnya ada kegiatan apa bisa gotong royong bersama, bisa saling menginspirasi dan saling berbagi pengalaman seperti itu Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya mohon izin Pak melanjutkan mengajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo panjenengan lanjutkan. Sukses Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti pangapunten nggih pun bikin ganggu wekdalipun Bekasi ini. Mboten napa Gus Budi kersanipun berarti
Ibu, maksud kedatangan saya ke sini. Di sini saya mau melakukan wawancara dengan Bu Asmi mengenai dilema etika guru berbasis guru penggerak saya di modul 3.1, yaitu tentang administrasi kontekstual, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bu, apakah Bu Tasmi sedia nih? Insya Allah saya bersedia, Mbak, karena saya juga akan siap untuk membantu demi kelancaran kegiatan ini. Terima kasih banyak Ibu B. Langsung saja nih Bu B, kita langsung ke pertanyaan yang pertama nih Bu B. Selama ini bagaimana Bu Kasini itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ini berarti saya dalam mengalami dilema etika, karena dalam dilema etika itu kita dibenturkan oleh dua masalah yang mana saya harus memutuskan dilema itu agar nanti tidak ada yang kurang benar. Maka yang pertama saya juga melihat permasalahan tersebut, bagaimana kedua masalah tersebut, yang satu dibandingkan dengan masalah yang keduanya itu bagaimana. Saya identifikasi dulu. Ini saya itu tentang dilema etika nih Bu ya. Jadi sama-sama mengambil keputusan dalam dua yang sama-sama benar nih Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu ya. Selama ini bagaimana Bu Kasini itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Begini berarti untuk mengambil keputusan, yang pertama ya saya lihat permasalahannya dulu. Kalau memang yang pertama itu saya ambil keputusan sesuai dengan hati nurani saya, yang penting tidak melanggar aturan, itu bisa saya sikapi bersama ibu atau bapak ibu yang bermasalah. Kalau memang masalah tersebut belum bisa terselesaikan, maka saya perlu bantuan dari bapak ibu guru atau sharing untuk memecahkan masalah tersebut. Nanti Ibu disesuaikan dengan hati nurani Ibu, kemudian sharing dengan bapak Ibu supaya nanti dalam sama enak seperti itu Ya, karena apa berarti keputusan itu juga harus memikirkan pihak anak biar tidak dirugikan, dan juga saya harus berpedoman dengan aturan-aturan yang ada. ini meski menjadi teladan juga buat saya ini. Insya Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Kasini lakukan selama ini? Yang pertama, kita identifikasi dulu permasalahan tersebut seperti apa kasus itu. Nah, keduanya saya pertimbangkan antara masalah yang satu dengan yang satunya itu manfaatnya atau kerugiannya dipertimbangkan. Saya pilih yang ini kok dengan meninggalkan atau dengan tidaknya itu dipertimbangkan lebih dahulu. Lebih manfaat yang mana? Tentunya juga semuanya sebenarnya benar agar tidak kita itu tidak salah untuk menerapkannya, agar nanti bapak ibu gurunya setelah saya katakan kita harus mengutamakan kepentingan anak terlebih dahulu, karena seperti itu nanti biar anak-anak itu bapak ibu guru juga bisa ngurus, bisa menerima keputusan saya. Berarti Ibu itu mengidentifikasi masalah-masalahnya dulu, kemudian melakukan pertimbangan mana manfaatnya yang lebih besar, itu yang dipilih seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu
mengenai hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Kasini anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan kita. Itu dalam pengambilan efektif ya Bu ya. Efektif yang selama ini dianggap efektif. Efektif seperti ini Bu, namanya ya. Ada waktu Bapak Ibu guru minta izin. Seperti pada waktu itu ada saudaranya sakit, izin di pagi hari seperti itu. Kalau dengan saya lihat permasalahannya itu, kalau besok itu namanya tidak dilihat dulu Bu, keadaan siapa yang sakit, terutama orang tua atau saudara. Dan kalau bisa ya, itu kan kita ambil nanti di jam luar pelajaran, kita atur besok pada Bapak Ibu seperti itu. Tapi kalau kondisinya itu betul-betul harus hari itu, ya kita harus bisa mengambil di Bapak Ibu, harus kita minta bagaimana Bapak Ibu pada waktu ini kalau Ibu tinggalkan, ya harus memberikan solusi untuk yang mengisi di kelasnya. Supaya anak-anak itu tetap ada yang untuk pertanyaan selanjutnya Bu, di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan etika? Tantangannya suatu apa ya, kadang situasi itu anak-anak harus ditinggalkan, padahal ibu itu betul-betul harus izin. Padahal di saat itu kan sangat-sangat penting. Adapun itu kita juga harus bisa juga apa ya Bu, tadi seperti tadi kepentingan itu dilihat seberapa kepentingan lanjutan, berapa pentingnya dengan meninggalkan sekolahan dengan apa kepentingan tersebut. Jadi itu ya tantangan yang Jadi kadang-kadang tuh ya namanya kita itu makhluk sosial, ya tidak tega Bu. Tapi kan kita kan punya aturan, agar Bapak Ibu itu juga mengerti, jangan dengan mudah meninggalkan kewajiban. Pelajaran dalam arti anak, kita kan anak, harus selanjutnya Bu, apakah dikasih di sini memiliki sebuah akal atau jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus di lingkungan etika? Apakah di sini dikasih itu langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian untuk apa ya, itu atau prosedur seperti apa yang dikasih itu jalan? itu tadi saya tinggal melihat masalahnya. Dan kalau hari itu ada masalah kita bisa menyelesaikan, ya kadang kita selesaikan. Tetapi apabila masalah itu tidak harus diselesaikan pada hari itu, kita juga mengambil lain waktu. Tentunya di waktu setelah pembelajaran selesai, seperti itu masih ada waktu istirahat atau waktu apa. Apalagi kalau permasalahan itu kita perlu sharing dengan Bapak Ibu guru yang lain, tentunya kita juga harus mengambil waktu untuk mengumpulkan Bapak Ibu. Jadi memang kalau misalnya dia dulu ya Bu ya masalahnya itu seperti apa, kalau segera diselesaikan ya saat itu juga. Kalau misalnya bisa
tidak harus hari ini, misalnya besok bisa tergantung masalahnya. Tentunya kalau masalah itu berat, semakin rumit, tentunya kan kita perlu masukan-masukan dari Bapak Ibu guru. Baik karena biar Bapak Ibu guru itu seperti yang saya maksud tadi, tidak tersinggung, bisa menerima keputusan saya ini bisa diterima dengan lapang dada. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama itu menemui dan mempengaruhi atau mendampingi Bukas ini dalam pengambilan keputusan dalam proses di rumah itu? Kalau memang saya tidak bisa mengambil keputusan, hati nurani saya yang pertama, hati nurani saya masih bingung dalam memutuskan. Otomatis pertama yang saya minta pertimbangan Bapak Ibu guru yang lebih senior. Kadang kalau memang masih ragu, kita sharing Bapak bagaimana baiknya. Terus jadi saling berkaitan gitu untuk pertanyaan yang tadi. Jadi memang kita perlu Bapak Ibu guru dalam sharing permasalahan kita. Itu juga termasuk menjadi faktor-faktor yang mempermudah kita juga ya Bu ya dalam mengambil keputusan juga ya. Karena kita kan ya bekerja dalam satu organisasi itu kalau bisa kita selesaikan dengan secara kekeluargaan, dengan dari hati ke hati kan lebih enak agar masalah itu terselesaikan tanpa ada konflik. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai masalah itu tidak ada rasa ibu kepala sekolah sangat kejam. Biar nggak seperti di awal gini. Jadi bisa menerima, betul-betul paham, betul-betul tahu. Oh iya, karena saya itu mempunyai kewajiban seperti itu. Ibu kepala sekolah juga memberikan wawasan seperti itu. Saya bisa menerima. Betul, lagi berarti seperti itu. Teman-teman ini sudah masuk ke pertanyaan yang terakhir Bu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang Bapak Bukas ini petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan ini? Maksudnya pembelajaran Oh iya, yang saya petik itu kita bisa mengambil keputusan sesuai dengan aturan yang ada dan kedua belah pihak bisa menerima dengan baik, bisa menjalankan tugasnya dengan baik, masalah bisa terselesaikan seperti itu. Alhamdulillah kita sini makan suasana untuk wawancara sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Bukas ini yang sudah melonggarkan waktunya sampun kersa kalau wawancarai. Alhamdulillah ini berkat penjenengan saya jadi punya pandangan. Oh ternyata dalam mengambil keputusan ilmu etika sebagai seorang pemimpin berdasarkan nilai kebajikan itu seperti ini. Ternyata Bukas ini itu luar biasa, jempol Bu. Semoga saya bisa mencontoh dari teladan Bukas ini ya. Pangitunipun ya Bu ya. Sama-sama berarti hal itu yang bisa Ibu bantu. Semoga nanti kedepannya berhasil apabila nanti menjadi seorang pemimpin, saya yakin Bu Rate lebih bagus, lebih bijak dalam menentukan keputusan. Semoga nanti Bu Rate sukses untuk selanjutnya. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama berarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya.
Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabaripun Bu Titi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu, senang sekali Bu Titi ini segar bugar. Sehat selalu gitu ya. Ngeten Bu, maksud kedatangan saya ke sini. Di sini saya mau melakukan wawancara dengan Bu Titi terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya, Bu Rate silahkan. Langsung mawon. Terima kasih atas waktunya Ibu. Pertanyaan yang pertama Ibu, langsung mawon. Selama ini Bu Titi, bagaimana Ibu itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Saya tidak mengidentifikasi secara khusus, tetapi saya mempelajari dan menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi. Dari kesimpulan tersebut, saya akan gunakan sebagai bahan tindak lanjut pengambilan keputusan baik dilema etika maupun bujukan moral. Sangat Alhamdulillah. Selama ini Ibu Titi, bagaimana Ibu Titi itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu di SD Ketoyang Widi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jika diperlukan pengambilan keputusan, maka terlebih dahulu saya akan melakukan koordinasi atau musyawarah dengan pihak terkait seperti guru, orang tua, serta komite sekolah. Langkah itu dilakukan tidak hanya untuk masalah serupa, akan tetapi dilakukan untuk beberapa masalah lainnya yang memang mendesak untuk segera diambil. Untuk pertanyaan selanjutnya niki langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Titi lakukan selama ini Bu? Dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral, saya tidak mempunyai prosedur baku. Saya selalu mengusahakan kepada jalan musyawarah mufakat. Apabila diperlukan, saya akan melibatkan komite sekolah, orang tua, atau pendapat orang yang dipandang lebih kompeten. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja Bu yang selama ini Bu Titi itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada beberapa hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Sebagai contoh, musyawarah dengan beberapa orang atau pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Titi itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sejauh ini tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah ketika berhadapan dengan guru senior yang belum sepaham. Sebagai orang yang baru, saya mengalami rasa canggung. Saya sadar rasa canggung tersebut lama-kelamaan akan hilang. Alhamdulillah. Contoh jaminan buat saya nih. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Titi itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah Ibu jalankan? Saya tidak mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Saya lebih kepada menyesuaikan dengan masalah yang ada. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Titi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada.
teman yang lebih kompeten. Saya memiliki keyakinan bahwa semakin sering bertemu dengan masalah, maka pengalaman saya akan semakin kaya dan keterampilan mengambil keputusan juga akan semakin meningkat. Nah, ini sampai pertanyaan yang terakhir Bu, Boleh, alhamdulillah ya. nggak apa-apa. Langsung ya Bu. Boleh. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi nih Bu, Boleh. pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Bu? Bahwa setiap pengambilan keputusan penting untuk dilakukan musyawarah, baik dalam lingkup yang kecil maupun lingkup yang lebih luas. Ya, alhamdulillah Bu, saya banyak belajar dari Bu Titi mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Bu. Semoga memberikan manfaat bagi saya, bagi teman-teman juga. Semoga Bu Titi sehat selalu ya Bu, panjang umur, banyak rezekinya ya Bu, banyak sekali manfaat yang dapat saya ambil nih. Matur suwun sangat ya Bu. Sami-sami Bu Rate, semoga Bu Rate semuanya lancar, sukses selalu. Amin. Terima kasih Bu Titi. Matur suwun. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.